Buat soal yang pertama yang bakal keluar, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Yang ditanya itu besar sudut yang sama. Caranya kita lihat dari sisi-sisinya ini kan. Misalkan sudut A itu berhimpit dengan sisi yang ada tanda garis 1 dan garis 2. Berarti sudut A sama dengan sudut yang Q. Terus sudut B sama dengan sudut B itu berhimpit dengan sisi yang ada tanda garis 1 dan kosong. Berarti sudut B itu sama dengan sudut yang R. Terus sudut C itu berhimpit dengan sisi yang ada tanda garis 2 dan kosong. Berarti sudut C itu sama dengan sudut P. Terus ini ada juga soal yang serupa kayak tadi, tapi di sini yang ditanya adalah sisi yang sama panjang. Caranya di sini kan diketahui sudut K dan sudut P itu 50 derajat. Ini kita tandain, ini 50, ini 50. Terus sudut L itu sama dengan 60 derajat. Terus sudut R sama dengan 70. Nah, di segitiga KLM yang gak ada itu kan sudut 70. Jadi di sini kita tulis M-nya itu sama dengan 70. Terus yang di PQR yang gak ada itu cuma 60. Jadi di sudut Q kita tulis 60. Habis itu baru kita cari sisi yang sama panjang. Pertama kita cari KL dulu. KL itu sama kayak sisi PQ karena di sini sama-sama 50-60, di sini juga 50-60. Terus sisi LM sama dengan QR. Habis itu sisi KM sama dengan PR. Lanjut ke soal yang lain. Di sini kita ditanya sifat dari segitiga kongruen ini. Caranya pertama kan kita pisah dulu nih. Nah, untuk memenuhi sifat tuh harus ada 3, misalkan sisi-sisi-sisi, sudut-sudut sudut, sudut-sudut sisi sudut sisi atau enggak sudut sisi sudut. Pokoknya harus ada 3 kalau misalkan kayak gini. Di sini kita lihat sisi yang sama itu kan sisi AB. Di sini sama-sama ada sisi AB kan, kedua segitiga kongruen ini. Karena mereka itu sama-sama diambil dari satu garis. Berarti sisi AB itu merupakan sisi. Jadinya di sini sifatnya itu sisi, sudut, sisi, karena sudutnya itu kan diapit kedua sisi. Jadi di sini sudutnya harus ada di tengah. Lanjut lagi, sekarang ditanya ukuran segitiga yang sebangun dengan segitiga dengan ukuran 20 cm dikali 25 cm dikali 30 cm. Caranya ukuran segitiga yang ini kita kecilin dulu. Ini kan semuanya sama-sama bisa dibagi 5. Jadi ini semua dibagi 5. Ini jadi 4. Yang ini jadi 5. Terus yang ini jadi 6. Kan perbandingannya 4, 5, 6. Jadi di sini kalau ada pilihannya kayak gini, kita cari nih yang mana yang pilihannya nanti perbandingannya tuh jadi 4, 5, 6. Nih kita coba dari yang A dulu. A itu 12, 15, 18. Habis itu kita kecilin sampai hasilnya itu 4, 5, 6. Berarti ini semua dibagi 3 kan. Ini dibagi 3 jadi 4. Ini dibagi 3 jadi 5. Ya ini jadi 6.
Nah, karena di sini jawabannya udah langsung ketemu, jadi jawaban yang benar itu yang A. Lanjut lagi, di sini kita disuruh cari panjang P. Caranya itu kita pakai garis air mancur. Jadi pertama P per panjang, maksudnya itu P itu kan bagian yang pendek, jadi sini pendek per panjang gitu. P per panjangnya itu berarti P ditambah 6. Jadi P per P tambah 6 sama dengan 10 per 15. Terus ini sama-sama dibagi 5, jadinya 2 per 3. Terus ini dikali silang nih, ini sama ini dikali silang, jadinya 3P sama dengan 2 dalam kurung P tambah 6. Habis itu yang ini kita kali masuk, 3P sama dengan 2P ditambah 12. 3P dikurang 2P sama dengan 12. P sama dengan 12. Jadi panjang P-nya adalah 12. Lanjut lagi, di sini kita ditanya panjang PR. Untuk cari panjang PR, kita harus cari panjang QR dulu. Caranya itu QR per 40 pendek per panjang, ya. Ini pendek per panjang sama dengan 12 per 24. Terus ini bisa dicoret, jadinya 1 per 2. QR sama dengan 1 per 2 dikali 40. Terus ini bisa dicoret lagi jadi 20. Jadinya QR sama dengan 20. Nah, di sini kan udah ketemu nih 20. Nah, habis itu untuk cari PR-nya kita pakai Pitagoras. Caranya itu PR sama dengan akar kuadrat 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. Ini kan hasilnya jadi akar 256. Habis itu akar dari 256 itu 16. Jadi panjang PR adalah 16. Terus di soal yang ini soal segitiga siku-siku istimewa. Caranya pakai air mancur juga. Tapi di sini yang ditanya itu BE. Kan air mancurnya di sini ya. Jadi buat cari BE kita mulai dari yang panjang dulu. Jadinya BE tambah 9. Nih, yang panjang itu atau panjang AB itu kan 9 tambah BE atau enggak BE tambah 9, terserah. Terus yang ini pendeknya itu kan 9 sama dengan panjang per pendek 10 per 6. Terus ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi ini 5, ini 3. Habis itu 3 dalam kurung BE tambah 9. Ini dikali silang sama dengan 45. Terus ini kali masuk kan, jadinya 3BE ditambah 27 sama dengan 45. Terus 3BE sama dengan 45 dikurang 27 sama dengan 18 kan. Terus BE sama dengan 18 per 3. Hasilnya itu 6. Jadi panjang BE adalah 6. Terus lanjut, di sini yang ditanya panjang PN. Jadi caranya itu kita seolah kayak ngilangin bagian ini kan. Nah, kalau ini hilang, ini kan bakal jadi segitiga.
Nah, di sini karena ini jajar genjang, jadi yang sebelah sini pasti jadi 3 cm juga dong, yang LQ-nya. Jadi kalau kayak gini, yang dicari berarti tinggal yang PQ. Jadinya PQ per 16 ini sama dengan 9 per 12. Nah, 12 nya ini dapat dari 9 tambah 3. Nih kita bikin air mancurnya. Jadi panjang KL-nya itu kan 9 tambah 3 sama dengan 12. Terus ini sama-sama bisa dibagi 3, jadinya ini 3 per 4. PQ sama dengan 3 per 4 dikali 16. Ini coret-coret, hasil PQ-nya itu 12. Nah, buat cari PN-nya berarti karena ini jajar genjang, jadi sisi yang QN juga bakal jadi 16 kan. Ini jadi 16. Jadinya PN itu 16 dikurang sisi PQ tadi, dikurang 12. Hasilnya 4. Nah, kalau buat soal ini yang dicari itu tinggi pohon. Jadi caranya itu tinggi pohon, di sini kita tulis TP per tinggi tongkat sama dengan bayangan atau bayangan panjang per bayangan pendek, 12 per 0,6. TP sama dengan 12 per 0,6 dikali 1,8. Ini kalau dicoret, ya ini jadi 3. Hasilnya jadi 36. Nah, terus kalau soal yang ini yang ditanya itu panjang EF. Pertama, ini kita garisin dulu ini. Jadi bikin ini tuh jadi jajar genjang. Nah, kalau kayak gini berarti yang sini 8, yang di sini juga 8. Nah, berarti yang sisi miring ini jadinya 2 sama 3. Berarti di sini anggap aja di sini P ya. Jadi ini kita kalau misalkan ini hilang kan ini jadi segitiga. Ini kita gambar dulu nih segitiganya. Nih kalau udah digambar kan jadinya gini. CP-nya jadi 15 karena di sini 23 kurang 8. Berarti kita tinggal nyari IQ. Nih. Atau cari X. Cari X aja ya. X per 15 sama dengan 2 per 5. 5 nya itu dari ini, sisi yang panjangnya ini, 2 tambah 3 sama dengan 5. Terus X sama dengan 2 per 5 dikali 15. Sama-sama bisa dicoret, jadinya X itu kan 6. Nah, berarti panjang EF tadi tinggal 8 ditambah X. X-nya itu tadi kan 6. Jadinya 8 tambah 6 sama dengan 14. Lanjut lagi, di sini ada sebuah bingkai foto. Ukurannya 20 kali 40 terus dengan celah 5 cm. Yang ditanya itu luas bingkai yang tidak tertutup foto. Nah, di sini panjang bingkainya itu kita dapatnya 30 karena 20 ditambah 5 ditambah 5 jadinya 30. Nah, yang T ini belum diketahui kan, yang T belum diketahui, jadi kita cari dulu nih yang T. T per 40 sama dengan 30 per 20. Terus ini dicoret jadinya 3 per 2. T sama dengan 3 per 2 dikali 40. Dicoret jadinya 20. T itu sama dengan 60. Nah, disitu buat cari luas bingkainya, kita tinggal cari luas bingkai yang ini
dikurang luas foto. Caranya itu 30 dikali 60 dikurang 20 dikali 40 sama dengan 1800 dikurang 800. Hasilnya berarti 1000. Jadi luas bingkai yang tidak tertutup foto adalah 1000. Ini baru nih segitiga siku-siku istimewa. Jadi cara cari PS-nya itu rumusnya SQ dikali SR. Ini buat cari ini, caranya itu akar kuadrat SQ dikali SR. Berarti SQ itu kan 9 dikali 4. Nah, karena ini sama-sama bisa dikeluarin, jadinya ya udah langsung aja kita keluarin. Jadinya kan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi panjang PS-nya itu 6. Nah, di sini yang dicari panjang AC. Jadi caranya itu AC per 4. Jadi kita lihat dulu nih sisi yang sejajar tuh yang mana. Di sini kan AC sejajarnya sama sisi yang ini FG. Jadinya AC per 4 sama dengan 18 per 6. Nah, ini kan bisa dibagi. Jadinya 3. Jadinya AC sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi panjang AC adalah 12 cm. Nah, di sini kita disuruh mencari lebar sungai. Lebar sungai itu yang ini ya. Jadi caranya itu L per L tambah 5 ini sama dengan 3 per 4. Habis itu ini kita kali silang, 4L sama dengan 3 dalam kurung L tambah 5. Habis itu ini kita kali masuk kayak tadi, 4L sama dengan 3L ditambah 15. 4L dikurang 3L sama dengan 15. Terus L sama dengan 15 meter. Jadi lebar sungai adalah 15 meter. Di situ di soal ini kita disuruh cari tinggi gedung yang besar ini. Ini langsung aja ditulis TG panjang per pendek 1,2 sama dengan panjang. Di sini panjangnya itu 70,6 ditambah 0,4. Hasilnya berarti 71. Jadi panjang per pendek 0,4. TG-nya sama dengan 71 per 0,4 dikali 1,2. Ini coret jadi 3. Hasilnya 213 meter. Di soal ini yang ditanya itu panjang PQ yang di tengah ini. Nah, caranya ini cara cepatnya langsung aja kita 21 dikurang 11 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini titik P sama titik Q ini kan ada di tengah-tengah. Jadi harus dibagi 2. 21 kurang 11 itu kan 10. Terus dibagi 2 sama dengan 5. Jadi panjang PQ adalah 5 meter. Nah, di soal berikutnya kita di sini ditanyakan panjang FB. Nah, pertama-tama kita bikin dulu garis hayalan di sini. Biar nanti bisa jadi segitiga. Nah, di sini kan ada trapesium nih jadinya kalau dikasih garis hayal gini. Nah, panjang ini kita anggap aja di sini sudut P ya. Panjang PD
itu sama kayak panjang BC karena ini kan jadi jajar genjang. Jadinya ini 20. Habis itu panjang BP sama dengan 20 juga karena di sini 20. Ini kan sejajar nih. Habis itu kalau misalkan ini kita ilangin, ini soal ini hilang. Jadi kan segitiga nih. Nah, ini panjang PE-nya. Di sini tulis panjang PE sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Baru kita cari panjang FB. Caranya FB per 26 sama dengan ini 20 per 40. Pendek per panjang. 40 itu dari panjang ini nih, 40. 20 tambah 20. Jadinya FB sama dengan, oh ya ini bisa dicoret, jadi 1/2. FB sama dengan 1/2 dikali 26. Terus ini bisa dicoret lagi sama dengan 13. Berarti panjang FB sama dengan 13. Nah, kalau yang ini kita disuruh cari tinggi bendera. Caranya ini kita kecilin dulu nih, tinggi ini dikecilin. Ini kan sama-sama bisa dibagi 5. Jadinya ini 3, ini 2. Terus di sini juga di samping bendera yang ini atau bayangannya ini, di sini 2, di sini 3. Habis itu ini kita gambar, terserah mau dari gedung yang kecil atau gedung yang gede, terserah. Nih kita gambar lagi, kita bikin sketsanya. Nih kalau aku pakai gedung yang kecil kan jadi gini gambarnya. Nah, habis itu baru kita cari tinggi bendera. TB per 10 sama dengan 3 per ini 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 per 5. Jadinya TB per 3 TB sama dengan 3 per 5 dikali 10. Bisa dicoret sama dengan 6. Jadi tinggi tiang benderanya adalah 6 meter. Nanti di PTS kan kira-kira bakal ada soal BRSL. Nah, jadi di sini contoh soalnya, misalnya ada tabung dengan diameter 20 cm dan tinggi 40 cm. Terus yang ditanya luas selimut. Jadi rumus luas selimut tabung itu kan 2 pi RT. Di sini kita pakai pi-nya itu 3,14 karena di sini rusuknya itu jari-jarinya itu 10 kan. Ini 20 bagi 2 sama dengan 10. Habis itu T-nya itu 40. Habis itu ini kita kali semua. Nanti hasilnya ini 6,28 dikali 400 ya. Nanti hasilnya jadi 2512 cm kuadrat. Jadi luas selimut tabungnya adalah 2512 cm kuadrat. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Luas alas tabung itu 314 cm kuadrat. Tingginya 30 cm. Yang ditanya di sini itu volume. Di sini kita volumenya itu pakai yang luas alas dikali tinggi. Jadinya 314 dikali 30. Nanti
Nanti hasilnya berarti 9420 cm kubik. Terus contoh soal yang ketiga, di sini diketahui volumenya itu 4000 pi, tingginya itu 40 cm, terus yang ditanya itu LPT. Pertama kita cari dulu R-nya. Kan tadi di sini volume sama dengan 4000 pi. Nah, rumus dari volume itu pi R kuadrat T. Habis itu ini kita masukin dulu angka-angkanya. Sini pi-nya nggak tahu berapa. Habis itu R-nya juga belum diketahui, terus T-nya itu 40. Habis itu ini sama-sama dibagi pi, jadi sini pi-nya hilang. Berarti R kuadrat dikali 40 sama dengan 4000. Habis itu R kuadrat sama dengan 4000 per 40. Hasilnya kan 100. Nah, biar kuadratnya ini hilang, jadinya R sama dengan akar kuadrat 100 sama dengan 10. Berarti R-nya itu 10. Nah, baru kita di sini bisa cari LPT-nya atau luas permukaan tabung. Di sini kan rumusnya itu 2πr dalam kurung R tambah T. Di sini pi-nya pakai yang 3,14. R-nya 10. Nah, di sini hasilnya itu hasil dari luas permukaan tabungnya sama dengan 3140 cm kuadrat. Lagi, jadi di sini tuh ceritanya kayak ada tempat sampah gitu. Tempat sampahnya ini gabungan dari bangun ruang bola sama tabung. Jadi di sini LP-nya itu setengah bola rongga. Ini kalau misalkan aku tandain gini berarti bolong ya. Ditambah tabung yang nggak ada tutupnya. Berarti luas permukaannya itu luas tengah bola rongga ditambah LPTTT, luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, ini kan rumusnya kayak gini. Langsung aja deh masukin angka-angkanya. Sini 2 dikali pi, pi-nya itu kita pakainya 3,14 karena di sini R-nya jadinya 20. 20 itu dari 40 dibagi 2. Ditambah 3,14 dikali 20 dalam kurung ini 20 ditambah 2 dikali T. Nah, T-nya di sini tuh tinggi tabung. Jadi karena di sini tinggi tabungnya belum ada, kita cari nih. Jadi kan di sini kalau kalau jari-jari dari bola kan udah pasti sama semua kan. Jadi di sini jari-jarinya tuh 20. Nah, habis itu tingginya tinggal 80 dikurang 20 sama dengan 60. Berarti di sini 2 dikali 60. Nah, ini kan ini semua kalau udah dihitung kan nanti hasilnya gini. Terus ini jadinya 25 12 ditambah 62,8 dikali 140. Terus sama dengan 25 12
ditambah 8, 7, 92. Terus ini ditambahin hasilnya 11.304 cm persegi. Jadi luas permukaan dari tempat sampah atau kedua bangun ruang ini adalah 11.304 cm persegi.